Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat di menu data laptop. Nah, ini untuk data laptop yang sudah kita inputkan sudah masuk. Nah, di sini di perhitungan normalisasi akan otomatis langsung menghitung nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa. Di sini akan ditampilkan presentasi dari UAS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan Lanjut oleh Prodi Teknik Informatika kelas A. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi pada pagi hari ini akan dipresentasikan kelompok 2, di mana nanti yang dipresentasikan adalah pertama PowerPoint, nggak usah banyak-banyak PowerPoint-nya, slide-nya, cukup kalian sampaikan secukupnya karena saya berikan waktu per kelompok maksimal 10 menit, ya. Kemudian setelah PowerPoint, silakan didemokan untuk programnya. Oke, kemudian karena terbatasan waktu, apabila nanti waktunya melebihi batas waktu, akan dilanjutkan oleh kelompok 1. Silakan dimulai untuk kelompok 2, dipersilakan. Baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan judul aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone terbaik menggunakan metode Wegstad produk dengan kelompok Eri Setiawan, Eka Solikatul, dan Deva Heristio Gardatama. Lanjut kah? Latar belakang dalam upaya memilih gadget, masyarakat yang kurang paham akan smartphone hanya terpaku dalam hal merek dan harga. Desain sistem flowchart aplikasi SPK pemilihan smartphone terbaik. Ada SPK MU, halaman utama, pilih beranda. Dengan mulai sekarang, data kriteria, data alternatif, analisa, dan perhitungan. Untuk selanjutnya, flowchart lanjutannya adalah untuk mulai sekarang dan data kriteria akan masuk ke halaman data kriteria. Yang kedua, data alternatif akan masuk ke halaman data alternatif, analisa akan masuk ke halaman data analisa, dan perhitungan akan perhitungan halaman data perhitungan dan N atau selesai. Desain sistem selanjutnya adalah DFD aplikasi. Yang pertama yaitu pengguna dan ada aplikasi pemilihan smartphone terbaik. Kemudian yang DFD level 1 yaitu pengguna akan menginputkan kriteria dan alternatif, kemudian akan diproses dan menghasilkan output berupa rekomendasi smartphone. Untuk ERD-nya seperti ini, terdapat 3 data, yaitu data kriteria yang memiliki atribut ID kriteria, budget, dan fungsi utama, kemudian data pengguna berupa ID pengguna, dan data smartphone yang terdiri dari atribut ID smartphone, merek, spesifikasi, dan harga. Untuk tabel IPO-nya, inputnya kriteria dan alternatif, kemudian prosesnya merupakan perhitungan kriteria menggunakan weighted product, dan outputnya rekomendasi smartphone. Untuk penjadwalan kegiatan yang kami lakukan adalah hari pertama, hari kedua mencari tema, hari ketiga
membuat flowchart, hari ke-4 ke-5 membuat DFD, hari ke-6 membuat ERD, hari ke-3 membuat tabel info. Untuk penyusunan proposal yaitu hari ke-5, 6, 7 dan membuat program hari ke-7 sampai dengan selesai. Terima kasih. Baik, silakan didemokan untuk programnya. Untuk programnya seperti ini akan dijelaskan oleh Erik. Oke, Silakan, Erik. siap. Ntar Pak, belum tampil. Di share screen dulu, di stop share dulu untuk PPT-nya itu. Kurang tampil kah? Iya sih, Kak. Mana Pak ini, Pak? Oh, mana Pak? Kok enggak? Oh ini. Sudah. Ya, ini kurang lebih tampilan dari programnya untuk halaman depan. Untuk bagian navbar ada beranda, data kriteria, data alternatif, analisa, dan perhitungan yang merupakan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk metode weight product. Untuk di bagian kriteria kah? Itu terdapat kriteria C1 sampai C5 dengan kepentingan untuk C1 itu 2, C2 merek 3, C3 warna 2, C4 spesifikasi 2, C5 purna jualnya 4. Sedangkan untuk cost maupun benefit untuk yang purna jual merupakan biaya, yang lainnya benefit atau keuntungan. Selanjutnya untuk data alternatif, ini merupakan alternatif ada 7 handphone yang akan digunakan untuk sistem mendukung keputusan atau keputusan. Untuk C1 sampai C5 bisa dilihat di tabel. Untuk bagian pilihan ada menu edit dan juga delete. Ya. Lanjut kah? Selanjutnya di bagian analisa. Ini adalah hasil akhir dari perhitungan weight product. Dihasilkan Asus Zenfone sebagai hasil yang paling tinggi dengan perolehan poin atau angka 0,153263. Lanjut ke bagian perhitungan. What we do here is go back. Untuk bagian perhitungan, ini merupakan data lengkap dari proses weight product dari awal sampai ketemu hasil yang paling tinggi. Yang dari yang paling apa tadi? Dari yang paling apa, Rik? Dari yang paling rendah ke yang tinggi. Untuk yang paling tinggi itu Asus Zenfone, Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditampilkan? Ada, Pak, di bagian codingan. Kayak yang PDF kah? Kita langsung saja tampilan saja ya. Ini tampilan saja untuk presentasi per kelompok ya, karena waktunya hanya 10 menit ya, Rik ya. Jadi nanti dari tampilan kalian ini membuat aplikasi pemilihan gadget terbaik tadi ya. Menggunakan metode apa tadi metodenya? Weight product. Oke. Ada sedikit revisi ya. Jadi untuk tampilan ini cuma tampilan. Jadi pada saat menampilkan hasil akhir itu pada tabelnya tolong diurutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling karena namanya kan rankingan ya, berarti yang ditampilkan ya yang paling tinggi
sampai yang paling rendah. Itu kan belum urut punya kalian. Ya. Oke, siapa? Benar, Oke. benar. Itu saja mungkin masukan dari saya. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita lanjutkan untuk presentasi berikutnya oleh kelompok 1 yang beranggotakan Ananda Oktavianto, Fitri Dewi, sama Nur Ahmad Kafa. Dipersilakan kelompok 1, silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil final project sistem pendukung keputusan lanjut dengan aplikasi, yaitu aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan laptop menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW untuk mahasiswa Teknik Informatika Unisba Blitar. Yang pertama yaitu latar belakang. Diperlukan adanya sistem untuk menentukan keputusan pemilihan laptop. Prosesnya bisa ditentukan dari merek, harga, dan spesifikasi dari laptop tersebut. Dan berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam penulisan laporan ini, penulis mengambil judul aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan laptop menggunakan metode SAW untuk mahasiswa Teknik Informatika Unisba Blitar. Next, untuk selanjutnya. Selanjutnya Mas Kafa. Baik, selanjutnya untuk bab 3, yaitu perancangan sistem. Yang pertama adalah flowchart. Flowchart sistem adalah alur dalam proses eksekusi dari mulai proses eksekusi link hingga akhir. Bisa dilihat flowchart di samping, yaitu dimulai dengan proses mulai, kemudian menuju ke menu dashboard, kemudian lanjut lagi ke menu data kriteria. Terdapat 2 pilihan, yaitu ya atau tidak. Untuk itu nanti data kriteria, dilanjutkan ke data kriteria, lalu lanjut ke menu keluar. Untuk yang tidak, nanti menuju ke menu data laptop, dan di situ terdapat 2 pilihan. Yang pertama ya dan yang kedua tidak. Untuk yang ya, nanti lanjut ke proses memasukkan nama laptop dan kriteria. Di situ terdapat 3 kriteria, yaitu C1, C2, dan C3. Kemudian menuju ke proses tambah data, kemudian data laptop dengan normalisasi dan pembobotan. Setelah itu menuju ke terakhir, yaitu keluar. Untuk yang menu tidak, nanti menuju ke proses menu nilai SAW. Terdapat 2 pilihan, ya atau dan tidak. Yang pilihan ya nanti ke proses nilai SAW. Untuk yang tidak, nanti langsung keluar, kemudian ke proses akhir. Untuk yang selanjutnya adalah DFD level 0. Di sini terdapat user dan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan laptop menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting untuk mahasiswa Teknik Informatika Unisba Blitar. Di situ terdapat 2 input dan 4 outputnya. Untuk input, nanti ada input nama laptop, input nilai kriteria C1, C2, dan C3. Untuk outputnya nanti ada view data laptop, view data perhitungan normalisasi, view data perhitungan pembobotan,
dan view data perhitungan nilai SAW. Kemudian di FT level 1 di situ terdapat user, data laptop, dan database-nya. Untuk inputnya itu ada input data laptop. Prosesnya, user menginputkan input nama laptop dan kriteria C1, C2, dan C3. Lalu data laptopnya dimasukkan ke database untuk diproses. Lalu hasilnya atau outputnya nanti adalah view data laptop, view data perhitungan normalisasi, view data perhitungan pembobotan, view data perhitungan nilai SAW, dan view data laptop. Oh, ini. Yang kemudian ada di gambar yang di bawah ini terdapat SAW data laptop, ID-nya in 30, nama 30, C1 in 30, C2 C3-nya in 30. Kemudian tabel input output terdapat kolom, ada kolom input, proses, dan output. Untuk inputnya dan kriteria C1, C2, dan C3. Untuk prosesnya, proses data laptop, proses perhitungan normalisasi, proses perhitungan pembobotan, dan proses nilai SAW. Untuk outputnya, data laptop, data perhitungan normalisasi, data perhitungan pembobotan, dan data nilai SAW. Untuk penjadwalan, di situ terdapat 5 kegiatan, ya. Untuk kegiatan pertama menyusun proposal bab 1 dan bab 2 yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 14 Juli 2021. Untuk yang jadwal kedua menyusun proposal bab 3 dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021. Untuk yang ketiga menyusun bahan presentasi, video, dan PowerPoint Senin tanggal 19 Juli 2021. Yang keempat menyusun bab 4 dan bab 5 Selasa tanggal 27 Juli 2021. Dan yang terakhir membuat program aplikasi dilaksanakan pada Selasa tanggal 20 bulan Juli tahun 2021. Kemudian ya selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu pembahasan sistem. Yang pertama ada langkah-langkah dan aplikasi web pada komputer, yaitu menyalakan XAMPP dengan mencentang atau memulai Apache dan MySQL-nya. Yang kedua ada buka web browser yang Anda miliki, ketikkan alamat seperti web di gambar sesuai file program yang ada di browser HTML. Selanjutnya untuk database-nya MySQL harus diinput dulu jika ingin membukanya di laptop yang lain atau komputer yang lain. Nah, ini adalah tampilan aplikasi web pada dashboard. Di sini tampilan dashboard aplikasi dengan metode SLW berisi tulisan singkat programmer untuk user. Di sini menuliskan ucapan selamat datang. Lalu selanjutnya ada penjelasan tampilan aplikasi web. Di tampilan menu data kriteria, aplikasi ini berisi data kriteria dalam bentuk tabel. Isi dari tabel tersebut yaitu kode kriteria dan bobot. Setiap kriteria memiliki kode yang berbeda, dan tetapi untuk bobot bisa memiliki nilai yang sama. Yang selanjutnya yaitu ada tampilan tambah data laptop. Di sini ada form untuk tambah data laptop dengan masukan yaitu nama laptop dan nilai C1, C2, dan C3 dengan syarat pemasukan nilainya 10 sampai dengan 100. Selanjutnya ada penjelasan tampilan aplikasi ubah data laptop. Di sini fungsinya untuk mengubah data laptop yang sudah kita inputkan tadi. Lalu selanjutnya ada tampilan menu data laptop. Nah, ini adalah tampilan intinya di mana ada nama laptop yang sudah kita inputkan, nilai C1, C2, dan C3 dan tombol tambah data dengan action
edit dan delete data. Selanjutnya di data laptop ini juga ada tabel perhitungan normalisasi dan juga tabel perhitungan pembobotan. Yang selanjutnya ada tabel hasil pembobotan. Nah, di sini adalah setelah perhitungan hasil nilai dari perhitungan normalisasi dan pembobotan. Nah, selanjutnya kesimpulan diteruskan oleh Fitri. Jadi kesimpulan akhir yang pertama adalah hasil penelitian cukup membantu untuk menentukan laptop terbaik yang digunakan oleh jurusan multimedia. Dapat dilihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa alternatif yang paling unggul adalah merek laptop tersebut. Ya. Untuk yang kedua, yaitu metode SAW merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk membantu dan menentukan sebuah keputusan dengan melibatkan beberapa pilihan alternatif yang juga sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembuat. Untuk saran pada penelitian ini digunakan 3 alternatif dan kriteria. Bagi pengembang bisa dilakukan modifikasi terhadap pilihan alternatif dan juga kriteria serta bobotnya. Yang kedua, hasil dari sistem pengambilan keputusan pemilihan laptop dapat dijadikan alat bantu untuk mengambil sebuah keputusan dan diharapkan mampu mempermudah mahasiswa TI Unisba dalam memilih laptop yang diinginkan dalam sesuai dengan kebutuhan. Silakan langsung didemokan. Ya Pak, sebentar. Nah, ini adalah demo dari aplikasi kami. Di sini ada menu dashboard, lalu kita menuju saja ke data kriteria. Nah, di data kriteria ini terdapat kriteria-kriteria yang akan menjadi pelengkap untuk penghitungan metode SAW ini. Langsung saja kita ke data laptop, kita tambah data. Nah, di sini kita coba masukkan laptop merek Lenovo per iPad. Nah, di sini user memberikan nilai, contohnya 80 untuk browsing internet dan sosmed, untuk editing video 90, dan untuk programming 95. Kita masukkan data. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat di menu data laptop. Nah, ini untuk data laptop yang sudah kita inputkan sudah masuk. Nah, di sini di perhitungan normalisasi akan otomatis langsung menghitung nilainya dan juga nilai pembobotannya. Lalu untuk hasil akhirnya nanti dinilai SAW di menu nilai SAW. Nah, ini di menu nilai SAW, maaf agak ngelag sedikit nih. Nah, di sini ada nama laptop dengan bobot yang sudah dihitung. Di sini ada tombol sorting, kita bisa sorting dari tertinggi, dari nilai yang tertinggi ke terendah. Jika kita inginkan nilainya, maka bisa disorting dari rendah atau rendah ke tinggi. Ya, mungkin itu demo dari aplikasi sistem pendukung keputusan metode SAW pemilihan laptop di Universitas Islam Balitar Teknik Informatika, Prodi Teknik Informatika. Dan terima kasih dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin ada sedikit revisi tampilan juga ya dari kelompok 1. Kalau kelompok 2 tadi urut ya, ini kelompok 1 kebalikannya.
sudah urut tapi keputusannya tidak ditampilkan di situ. Mungkin ditampilkan laptop terbaik adalah Lenovo tadi. Kalau kelompok 2 tadi kan tidak, kebalikannya pokoknya. Ya. Jadi diberikan statusnya ya di bawahnya itu. Oke? Oh, berarti kesimpulan gitu, Pak. Ada kesimpulannya di tampilan webnya. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi pada pagi hari ini dilanjutkan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Kita mulai dari kelompok 3 dulu untuk mempresentasikan hasil final project-nya. Silakan untuk kelompok 3 yang beranggotakan Nurul Faridatul, kemudian Kausar dan Farisa bisa dimulai. Silakan. Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan teman-teman. Semoga semua sehat. Ini kami dari kelompok 3, saya Farisa dan Kausar akan menyampaikan dari proyek kami dengan judul di sini kami akan menyampaikan tentang penerimaan beasiswa menggunakan metode profil matching. Yang akan menyampaikan pertama adalah Kausar. Untuk proyek kali ini, final proyek yaitu sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa penggunaan metode profil matching. Latar belakang yaitu beasiswa banyak diinginkan oleh kalangan khusus, kalangan mahasiswa. Dengan beasiswa mereka sangat terbantu karena mendapatkan biaya sebagai pendidikan, jadi mereka tidak merepotkan orang tua. Tetapi beasiswa tidak diperoleh dengan cuma-cuma, karena ada syarat kategori yang harus dipenuhi. Setiap beasiswa memiliki syarat dan ketentuan berbeda, dan untuk memudahkan pihak perusahaan, universitas, maupun lembaga pendidikan dalam menyeleksi penerimaan beasiswa dapat menggunakan teknologi. Oleh karena itu diperlukan sistem seleksi penerimaan beasiswa. Dengan itu pihak lembaga akan lebih mudah dalam memilih mahasiswa yang berhak menerima beasiswa. Desain sistem penjelasan flowchart. Flowchart dimulai dengan input jumlah mahasiswa, kemudian input data yang dibutuhkan untuk beasiswa, dan dilanjutkan flowchart di sampingnya. Proses peta adalah pemetaan PAP, kemudian penghitungan dan pengelompokan core dan secondary faktor, kemudian penghitungan nilai total aspek, dan yang terakhir output adalah ranking. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nufa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nufa. Suaranya diaktifkan, Nufa. Maaf, lupa Pak. Di sini kami mohon maaf sebelumnya karena DFT yang saya kirimkan ke Pak Pandu berbeda dengan DFT yang saya tampilkan karena berbeda, ada perubahan. Di sini dalam
mahasiswanya dan memberikan kolom pengisi data mahasiswa. Setelah data mahasiswa keluar, user meminta untuk menghitung gap, hitung bobot, dan user akan meminta hasil rankingnya. Untuk DFD level, ini DFD level 1 salah tulis, kemudian DFD level 1 ini proses pertama adalah menginputkan jumlah mahasiswanya berapa, kemudian menginputkan data-data, dan kemudian menghitung gap, bobot, dan selanjutnya faktor, dan yang terakhir adalah peringkingan. Selanjutnya untuk ERD-nya, di sini ERD-nya terdapat data-data mahasiswa yang digunakan sebagai syarat beasiswa seperti IPK, penghasilan, tanggungan, dan semester, dan ada data-data yang berhubungan dengan profil matching. Kemudian untuk tabel IPO-nya di sini yang diinputkan adalah jumlah mahasiswanya. Kemudian untuk data mahasiswa yang diinputkan adalah IPK, penghasilan orang tua, ortu, dan semester. Proses penghitungan yang terakhir ada proses peringkingan. Kemudian adalah variasi aplikasi kami ini yang aplikasi maaf ada sinyalnya yang di HP. Audio. Yang pertama di sini penjelasan dengan ada, kemudian ditampilkan beberapa penjelasan bobot, dan kemudian di sini ada user disuruh untuk memasukkan jumlah mahasiswanya, dan kemudian setelah nanti sudah memasukkan, nanti akan diberikan kolom-kolom untuk pengisian data-datanya. Jadi nanti kolomnya sesuai mahasiswa yang diinputkan. Kemudian langsung ke tampilan selanjutnya. Tampilan selanjutnya adalah di sini ada di sini setelah menginputkan hasil gapnya seperti IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, semester, nanti ada button untuk menghitung. Setelah untuk menghitung, di sini ada tampilan dari bobot masing-masing, seperti bobot penghasilan orang tua, bobot tanggungan orang tua, bobot semester, NCF dan SNSF. Sudah. Untuk penutupnya
kami belum memberikan karena belum ada kesimpulan dari pekerjaan kami. What we do here is go back. Kita lanjutkan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 yang beranggotakan Ulia Darudin, kemudian Khairu DI, lalu Happy. Silakan dimulai untuk kelompok 4 dan Nawawi ya. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aplikasi pemilihan pegawai terbaik PT Sukarasa Group Indonesia menggunakan metode AHP. Yang pertama akan dilanjutkan oleh Happy Andrian. Baik, untuk latar belakang dari judul aplikasi pemilihan pegawai terbaik PT Sukarasa Group adalah konsep dasar pengambilan keputusan dengan AHP, menyederhanakan dan membantu mempercepat proses penentuan dari beberapa kriteria yang ada untuk diolah dan menghasilkan sebuah keputusan atau sebuah pilihan yang tersusun tinggi. Sehingga penulis membuat sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web. Program ini nantinya akan membantu departemen pengelola sumber daya manusia dalam melakukan pemilihan pegawai terbaik yang berasal dari pengolahan beberapa kriteria untuk mendapatkan penentuan pegawai yang mempunyai kriteria yang tepat. Lanjut. Yang berikutnya adalah desain sistem. Yang pertama, flowchart. Jadi aplikasi ini memiliki flowchart, yaitu kita mulai dari start, kemudian kita melakukan kriteria penilaian, kemudian terdapat tampilan kriteria penilaian, kemudian menampilkan banyaknya kriteria penilaian seperti ini. Kemudian nanti karyawan akan dipilih sesuai dengan kriteria yang telah diputuskan oleh perusahaan. Lanjut. Untuk DFD akan dijelaskan oleh Ridwan Nawawi. Saja data DFD yang pertama yaitu pegawai, selanjutnya adalah pemilihan karyawan terbaik, nanti diseleksi oleh atasan dan manajer, langsung untuk menentukan karyawan terbaik tersebut. Lanjut. Terus ERD diagramnya seperti itu. Yang pertama adalah username password dari manajer sendiri. Yang kedua adalah kita masukkan ID karyawan, nama karyawan, nilai vektornya berapa, terus langsung masuk data kriteria tersebut, kode kriteria dan buku. Lanjut. Untuk tabel IPO-nya seperti ini. Yang pertama inputnya itu kriteria, prosesnya yaitu pegawai terbaik, dari kriteria tersebut pegawai kurang baik, pegawai tidak baik. Untuk outputnya itu pegawai terbaik, kurang baik, dan tidak baik. Lanjut. Untuk penjadwalannya seperti ini. Yang pertama yaitu pada Rabu 14 Juni ada pemberian tugas, 15 pemilihan tema, 16 pembuatan flowchart, 17 pembuatan DFD-RD, 19, 20, 21 itu anggaran selanjutnya sampai tanggal 23 ada pengumpulan. Terus selanjutnya langsung disilakan oleh Khairu DI tampilan aplikasinya. User name dan password, lalu kita mengklik login. Samping merupakan tampilan aplikasi pemilik pegawai terbaik PT Sukarasa Group. Dari tampilan tersebut mengenai 3 user untuk login. Pertama, manajemen, atasan, dan pegawai, dan mereka mempunyai masing-masing fungsi dari ketika login. Selanjutnya, tampilan aplikasi di sini bisa dilihat grafik usaha. Gambar di atas merupakan tampilan aplikasi pemilihan pegawai terbaik PT Sukarasa Group. Tampilan tersebut jika kita login menggunakan akun manajer. Lalu tampilan aplikasi berikutnya adalah data alternatif.
Gambar di atas merupakan tampilan aplikasi pemilihan pegawai terbaik PT Sukarana Group jika kita login menggunakan akun pegawai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Julia. Ya, baik. Kesimpulan dari di atas yaitu dalam pembuatan aplikasi pemilihan pegawai terbaik, penulis menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode AHP, di mana metode AHP tersebut menyederhanakan dan membantu mempercepat proses penentuan dari beberapa kriteria yang ada untuk diolah dan menghasilkan sebuah keputusan atau sebuah pilihan yang terstruktur dan terperinci dalam penentuan pemilihannya. Program ini nantinya akan membantu departemen atau pengelola sumber daya alam dalam melakukan pemilihan pegawai terbaik yang berasal dari pengolahan beberapa kriteria dan untuk mendapatkan penentuan pegawai yang mempunyai kriteria yang tepat. Selanjutnya, biodata anggota kelompok. Anggota kelompok kami terdiri dari Ridwan Nawawi, Happy Andrian, Ulia Darotin, dan Muhammad Khoirdai Hermawan. Selanjutnya,